Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya di sini Agus Widodo dalam program Sudahkah Anda Bertemu dengan Tuhan? Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan? Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan melihat satu bagian dalam Alkitab. Saya dengan senang hati akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab, yaitu di dalam Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan: untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Puji Tuhan. Firman yang sangat indah sekali, dan saya akan memberikan satu judul supaya kita mudah untuk mengingat di dalam nats Alkitab yang sudah kita baca, yaitu menanti jawaban Allah. Menanti jawaban Allah. Puji Tuhan. Apa yang kita nanti? Jawaban Allah. Melalui apa? Melalui doa-doa kita, melalui pergumulan kita. Di sana kita menanti jawaban. Bukan jawaban dari manusia, bukan jawaban dari dunia, bukan jawaban dari orang lain, tetapi jawaban dari Allah saja. Bapak Ibu, dalam Mazmur ini berisi tentang doa, ya, sebuah permohonan doa. Sudah jelas sekali bahwa di sini dituliskan doa pada pagi hari, doa pada pagi hari. Suatu ayat yang menceritakan tentang doa. Siapa yang berdoa di sini adalah Daud. Daud sendiri berdoa kepada Allah, sebuah curahan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Maka Daud pada waktu itu merasa sangat susah sekali. Kita melihat latar belakang dari ayat ini berkata bahwa Daud dibuat sangat susah dengan perlakuan anaknya yang bernama Absalom, yang menampakkan diri sebagai musuhnya. Coba lihat seorang anak yang menempatkan diri sebagai musuh dari ayahnya sendiri. Begitu berat pergumulan, begitu berat kejadian yang dialami oleh Daud, sehingga dia merasa bahwa pergumulan ini sangat berat sekali, dan dia mohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan dia menanti jawaban Allah. Absalom berserta dengan sekutunya, mereka sangat membenci Daud, dan kebencian itu menginginkan sebuah perebutan tahta Daud untuk Absalom. Daud terus-menerus dikepung oleh musuh-musuhnya, dan dalam pengepungan itu Daud berseru kepada Allah dalam doa dan menanti jawaban Allah. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Daud itu? Dari peristiwa itu, apa yang Daud sebenarnya inginkan? Apakah Daud menginginkan nyawa anaknya sendiri, yaitu Absalom? Tentu tidak, Bapak Ibu, karena sejahat-jahatnya seorang anak, tetap dia adalah darah daging dari orang tua. Tentu tidak. Daud tidak menginginkan kematian Absalom. Daud menginginkan Absalom kembali kepada Daud, sadar. Tapi kita melihat ini tidak mungkin, sehingga Daud mengambil inisiatif untuk berdoa kepada Allah sambil menanti jawaban Allah. Apa yang dia doakan? Dia bawa Absalom kepada Allah. Dan harapan yang dia tunggu dari Daud adalah jawaban dari Allah. Apakah yang seharusnya dilakukan selama menanti jawaban doa dari Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat untuk kita sekarang ini, apakah orang percaya juga harus menanti jawaban doa dari Allah? Lalu mengapa Daud menanti jawaban doa dari Allah? Ya, sesuatu yang disebut menanti itu berarti kita perlu kesabaran. Kita perlu kesabaran, kita perlu ketabahan. Karena tidak mungkin kita ingin memaksa Tuhan, ayo Tuhan segera jawab pergumulan saya. Tidak bisa. Sama seperti kasusnya Daud, Daud menanti jawaban doa dari Tuhan sendiri.
Mengapa Daud menanti jawaban doa dari Allah? Jawabannya adalah satu, Daud memiliki keyakinan bahwa doanya dijawab Tuhan. Ayat 1-2. Di pasal yang kelima ayat 1-2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Hanya kepada Tuhan saja aku berdoa. Bapak Ibu, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetap pada saat itu Allah mendengar doa mereka. Itulah mengapa Allah orang percaya adalah Allah yang selalu mendengarkan doa-doa orang percaya. Perhatikanlah ketika dalam kasus Daud memanggil Allah sebagai Raja, maka Allah mempercayai, maka Allah memberikan kepercayaan kepada Daud bahwa Daud sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Daud berharap kepada Allah yang bukan Allah yang mati, tapi Allah yang berkuasa atas dunia ini. Apa yang dihadapi Daud memang berat bagi orang tua, tetapi kita melihat teladan dari Daud. Daud yakin bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Apakah kita yakin jika kita berdoa maka doa kita dijawab oleh Tuhan? Jawabannya tentunya ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita yakin, maka Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Jangan pernah ada ragu, Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa Daud menanti jawaban doa dari Allah? Yang kedua adalah Daud memuliakan Allah. Ayat yang ketiga berkata begini, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Pada waktu pagi hari Allah mau mendengar doa dan seruan orang percaya dalam doa-doa mereka. Daud setiap pagi dia datang kepada Allah dengan membawa pergumulannya. Dia membawa hidupnya, dia membawa pergumulannya, dan dia menanti jawaban dari Tuhan. Setiap pagi dia datang kepada Allah. Setiap pagi kita berharap kepada Allah bahwa Allah akan memberikan telinganya kepada kita. Kita sebagai orang percaya jangan pernah ada keraguan-ragu, jangan pernah ada kebimbangan bahwa Allah mendengar doa-doa kita. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita yang berbahagia ini, ketika kita menanti jawaban Allah, maka itu adalah sebuah proses dari sebuah doa, di mana ketika kita berdoa, maka setelah kita berdoa kita membutuhkan proses. Proses itu bisa cepat, bisa juga lambat, tetapi intinya adalah setiap proses itu berharga. Allah menjawab doa kita, hanya itu perlu proses. Sabar menanti jawaban Tuhan. Yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan yang kedua, jangan lupa selalu memuliakan Allah di dalam setiap pergumulan kita. Jangan hanya waktu kita senang kita bisa mempermuliakan Allah, tapi pada waktu kita bergumul kita lupa untuk mempermuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Dua hal ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Amin.